Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartut tawafi bi anwa'ihi tis'atun. Syarat sahnya tawaf itu ada 9. Yang pertama adalah suci. Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Suci dari najasah juga. Badan, pakaian dan tempatnya harus suci dari najasah. Yang kedua, menutup aurat sebagaimana di dalam kita melaksanakan sholat, kita harus menutupi aurat kita. Yang kedua, niat tawaf. Manakala tawaf ini kita lakukan secara mandiri, artinya bukan tawaf yang tercakup di dalam haji atau umrah. Kalau tawafnya tawaf ifadah atau tawaf umrah, maka tidak perlu niat. Yang keempat, tawaf itu dimulai dari sudut Ka'bah yang ada hajar aswadnya, persis lurus. Yang kelima, Ka'bah ini harus ada pada posisi bahu kiri kita. Jadi Ka'bah ini harus ada pada posisi kiri bahu kita. Yang keenam, tawaf ini harus dilakukan badan kita, pakaian kita ini luar Ka'bah, sehingga kita tidak boleh kemudian mendekat-dekat Ka'bah sampai tangan kita atau pakaian kita ada pada syazarwan dari Ka'bah, pinggiran Ka'bah itu. Kemudian yang ketujuh, tawaf ini harus dilakukan 7 kali. Secara yakin kita melakukan 7 kali putaran. Walaupun kita lakukan di waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Yang kedelapan, tawaf ini harus kita lakukan di dalam area Masjidil Haram. Tidak boleh tawaf itu kita lakukan di luar area Masjidil Haram. Yang kedelapan, syaratnya tawaf itu bisa sah manakala kita lakukan di dalam Masjidil Haram. Yang kesembilan, kita mengelilingi Ka'bah itu benar-benar bertujuan untuk tawaf, bukan untuk yang lain. Sehingga ketika kita bismillah sudah melakukan tawaf, setar dari sudut Ka'bah yang ada hajar aswadnya itu lurus. Di putaran kedua kita berpaling dari pelaksanaan tawaf. Pada saat itu mungkin secara spontan karena lepas dari rombongannya, kemudian kita memutar dengan maksud mutarnya itu kita lakukan karena mencari rombongan atau mencari jamaah kita. Tidak sah tawafnya. Di sini disebutkan wattasi'u adamu sarfihi li ghairi ka talabi gharimin, seperti mencari orang yang punya piutang. Jadi kita harus benar-benar sadar ketika kita mengitari Ka'bah itu dalam rangka satu, hanya untuk melakukan tawaf, tidak untuk yang lain. Demikian syarat-syarat dari pelaksanaan tawaf. Manakala salah satu syaratnya, syarat tawaf ini hilang atau tidak terpenuhi, maka tawaf kita tidak menjadi sah. Wallahu a'lam.